Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Awalin dengan NIM 4112320037. Saya dari Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Izinkan saya di sini untuk menjawab beberapa soal dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Poin pertanyaan yang pertama, disajikan sebuah link video di mana kita harus menyimak video tersebut, lalu kita menyimpulkan hal-hal terpenting atau hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut. Video tersebut berisikan tentang ijtihad, maka hikmah terpenting apa dari mempelajari ijtihad? Poin yang bisa saya berikan yang pertama, ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid. Artinya, tidak setiap orang atau semua orang bisa melakukan ijtihad. Para ulama juga memberikan persyaratan atau kriteria khusus bagi seorang mujtahid. Atau jika kalimatnya dibalik, mujtahid seperti apa yang dapat melakukan ijtihad? Ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid dan tidak boleh bertentangan dengan isi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Karena itu, ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian, ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu yang dikembangkan oleh para ulama. Ada 7 metodologi, yaitu yang pertama ada ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan dari beberapa ulama terkait satu persoalan. Kemudian ada qiyas. Qiyas adalah menganalogikan hukum dari persoalan yang baru kepada persoalan lama karena bersesuaian dalam sebab, manfaat, dan kebahayaan. Istihsan. Proses ijtihad dengan menggunakan proses istihsan, yaitu ketika seorang ulama mujtahid menganggap suatu perbuatan yang baru itu baik karena pertimbangan tertentu, seperti bisa karena kondisi atau keadaan yang darurat. Kemudian ada istishab. Kembali ke hukum asal, artinya tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang lupa apakah sudah membayarnya atau belum. Keputusan yang harus diambil yaitu dia harus membayar hutang karena hukum dasarnya dia berhutang. Lalu ada istislah, mengambil suatu hukum berdasarkan pertimbangan nasihat. Syad syar'i, yaitu melarang sesuatu yang hukum asalnya boleh, tetapi jika dilakukan kemungkinan besar akan mengantarkan sesuatu kepada yang haram ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada urf. Urf adalah kebiasaan yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal atau sebaliknya. Dari situ kita bisa mengambil hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari ijtihad yaitu kita bisa mengetahui betapa pentingnya jika tanpa ijtihad. Banyak masalah yang dihadapi manusia tidak dapat dipecahkan karena tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dari itu penting banget bagi kita nih, khususnya para kaum milenial, untuk mempelajari apa sih itu ijtihad.
Poin kedua dari pertanyaannya adalah ijtihad era milenial atau era masa kini. Saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama, hasil ijtihad pada saat penentuan 1 Syawal. Di sini, para ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam perhitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal tersebut. Contoh kedua, yaitu pembuatan bayi tabung yang mana tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini. Menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan pada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa, sedangkan para ulama melarangnya dengan alasan karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. Dalam Islam, anak yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung. Jika demikian, bagaimana status hubungan anak dari hasil titipan tersebut atau status hubungan anak dari hasil bayi tabung? Manusia diciptakan oleh Allah Poin selanjutnya adalah apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Ahli tasawuf pada umumnya ketika menggunakan kata nafsu merujuk pada pengertian yang mencakup sifat-sifat yang tercela pada diri manusia. Maka ada pernyataan la budda min mujahadin nafs. Artinya, kita harus memerangi nafsu. Kenapa harus diperangi? Ada hadis yang menunjukkan pengertian yang sama. Musuhmu yang paling keras adalah nafsumu yang ada di antara 2 sisi badanmu. Secara alamiah, nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Nafsu juga memiliki kecenderungan yang menyimpang. Karena itu, dalam Islam, terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Pilihannya ada 2, apakah kita menguasai nafsu, atau justru kita dikuasai oleh nafsu. 2 pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki atau justru kita tidak mendapatkannya sama sekali. Lalu poin selanjutnya, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Allah tidak membutuhkan ibadah tersebut? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Allah itu nggak perlu ibadah kita. Buat apa? Allah sudah maha segalanya kan. Tapi yang butuh ibadah itu kita. Ibadah di sini bukan sekedar masalah hablum minallah, tapi ibadah di sini segala sesuatu aktivitas kita harus berdasarkan perintah dan larangannya. Jadi ibadah di sini aku pikir sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita dan sebagai bentuk penghambaan kita ke Tuhan. Kalau Ustadz Umar Mita bilang, yang buat kita masuk surga bukan amal kita, karena amal kita itu sedikit banget, gak mampu buat bayar nikmat nafas aja, dan yang bisa bawa kita ke surga adalah rahmat dan ridhonya. Jadi ibadah ini sebagai jalan kita buat dapat rahmat Allah.
gini, kan kalau paling sering ketemu paling mudah diingat. Seperti itulah analogi ibadah dan rahmat dari Allah. Ibadah juga merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal itu, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka jika manusia tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat atau bahkan dia tidak bisa berterima kasih pada dirinya sendiri, maka dia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat dan mengingkari perintah-perintah Allah SWT. Lalu apa aja sih fungsi ibadah? Fungsi ibadah ada 3. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba, antara kita ini dengan Tuhan, antara kita dengan Allah. Lalu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang terakhir, melatih diri untuk berdisiplin dalam kita melaksanakan ibadah, kita disiplin dalam kita melaksanakan amanah-amanah dan tanggung jawab kita. Itu juga bentuk fungsi dari ibadah. Lalu poin soal terakhir, apa definisi agama Islam? Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran agama Islam. Islam adalah jalan hidup atau biasa disebut way of life. Satu-satunya yang paling selamat mengantarkan manusia sampai tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Islam juga sebagai agama akhir yang telah mendapatkan jaminan dari sisi Allah akan kebenarannya. Memahami ayat-ayat yang terbentang di alam semesta dan memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran, itu merupakan Islam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.